Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustaz, saya ingin bertanya, ada yang mengatakan bahwa akhwat tak boleh ikut berdoa. Akhwat tak boleh ikut berdoa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, ila ajabahumullah, hadisnya umum, Allah mengabulkan doa mereka. Maka selama tidak bercampur aduk, ikhtilat, dan pengajian kita amat sangat melarang campur aduk. Itu kenapa ada campur aduk itu perempuan di tempat laki-laki? Anak-anak kecil, bukan anak gadis, anak kecil. Perempuan dipasang pakai satir, hijab, tirai, dan tak ada campur aduk. Tidak ada pakai solek-solek jahiliyah. Belum pernah saya nengok ibu-ibu pengajian subuh sampai pakai make up berlebihan, tak pernah. Maka kita tidak tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka dalam hal ini boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ikhtilat, tak ada campur aduk. Tidak melakukan perbuatan berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Ini tak boleh. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita dibenarkan, dalam hukum ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah. Ini kalau terus ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang, airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz. Tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat. Lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik, baca aturan kita baik-baik. Apa-apa saja amalan kecil pahalanya besar, Pak Ustaz. Ini yang smart tadi. Apa saja amalnya kecil, Pak Ustaz, tapi pahalanya besar. Man salat subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, insyaallah setiap subuh Sabtu, subuh Ahad lagi, nanti subuh Senin kita lanjutkan di Al-Falah. Sekali, bukan rutin tiap Senin, enggak. Kanat lahu syukran, terima kasih. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kecil tapi amalnya luar biasa. Yang kedua lagi Pak Ustaz,
Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali salawat. Sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayiat, dibalas 10 kesalahan ditutupi. Wa rufi'allahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kebaikan. Yang ketiga Pak Ustaz, sedekah untuk masjid. 1 sak semen, 1 meter tanah, 1 tiang cor, sanggup bangun utuh, baik. Ma la yudraku kulluh la yutraku ba'du. Kalau tak bisa semua, paling tidak jangan tinggalkan semua. Ini amat sangat baik sekali. Salat berjamaah, salat sunat isyraq, subuh, banyak-banyak berselawat, sedekah untuk masjid. 3 ini aja Pak Ustaz, banyak yang lain. Amalkan aja yang 3 ini, nanti baru kita tambah yang lain. Anak saya punya pacar. 3 minggu yang lalu dia meninggal dunia. Jadi orang tuanya ingin surat yasinnya dimasukkan nama anak saya dan nama anak saya dan suami saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi menikah, pacar. Bagi yang punya pacar, balik dari sini, letakkanlah pacar pada tempatnya. Ada pacar-pacar, tak ada pacar-pacar itu. Tak ada pacaran. Ini kami ini memang pacaran Pak Ustadz, tapi ini pacaran syariah. Ada pula pacaran konvensional. Yang pacaran-pacaran, stop, berhenti, tak ada tuh. Sekolah aja dulu betul-betul, kerja, nanti ada kita pinang sama-sama. Insyaallah menikah yang baik. Adapun ini membuat masukkan nama yang sudah meninggal, apa boleh buat? Uzkuru mahasina mautakum, sebut yang baik-baiknya. Banyak-banyak kirim doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi membuatkan nama ini tak ada hubungan. Hubungan kita ini 2 saja. Hubungan nasab, hubungan nikah. Hubungan nasab, hubungan nikah. Lain daripada itu hubungan saudara, ukhuwah Islamiyah. Dia hubungan nasab tidak, hubungan nikah tidak, ukhuwah Islamiyah tak ada beda dia dengan kita. Apa dia dibuat di situ? Menimbulkan fitnah. Ini siapa? Ayahnya. Ini siapa? Abangnya. Ini siapa? Anaknya. Ini pacar. Apa pacar-pacar nih? Apa hukum transaksi jual beli di masjid? La arbahallahu tijaratahu. Kalau ada orang jualan di masjid, kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Ibu-ibu sore-sore wirid yasin. Ada yang bawa bakwan, ada yang bawa mukena, ada yang bawa jilbab. La arbahallahu tijaratahu. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jualannya. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang dipakai untuk sholat. Inilah masjid. Adapun pelataran, emperan, maka itu tidak masjid. Kalaulah semua yang di bawah atap ini dianggap masjid, maka semua imam-imam, khotib-khotib, ustadz-ustadz ini pelaku dosa besar. Karena di bawah atapnya ada kamar mandi, di depan nih, berarti dia udah kencing dalam masjid. Jangan katakan semua yang di bawah atap ini masjid. Masjid itu adalah yang biasa dipakai sholat secara umum. Inilah masjid. Jualan dari sini, ini tak boleh. Adapun pelataran, dibukakan kios di sana, usaha untuk masjid, Masjid Al-Falah, bagian bawahnya ada rumah sehat, dan dibuatkan jualan. Itu bukan jualan di masjid namanya. Pahami dengan baik. Soalnya saya ingatkan kepada pengurus masjid, katanya tidak apa-apa jika yang dijual belikan adalah kebutuhan masjid, seperti vacuum cleaner untuk membersihkan karpet, mohon pencerahan. Tengok dulu di mana dia jualan. Di dalam masjid enggak. Apalagi kalau sholat azan Jumat sudah dikumandangkan. Oh, itu tak ada tawar-menawar sama sekali. Batal. Jual beli setelah azan Jumat batal. Haram dimakan duit hasil jual beli itu. Saya mendengar ceramah di sebuah masjid. Kemudian ustadznya membahas Isa Al-Masih. Kata ustadz tersebut, arti Al-Masih adalah Nabi Isa tersebut berdakwah pada malam hari. Al-Masih artinya malam. Dari mana ini Al-Masih malam? Al-Masih diambil dari kata masaha yamsahu. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kamu. Iza qumtum ila salah, kalau kamu salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiakum ilal marafiq, wamsahu. Itu diambil kata masaha, wamsahu, masih. Usaplah kepala kamu, karena dia ketika lahir badannya itu diusap pakai minyak tertentu. Itu makna al-masih.
Itu mana? Tak ada hubungan kait dengan malam. Bahwa dia berdakwah, Nabi Isa itu berdakwahnya siang dan malam. Nabi Isa berdakwah siang dan malam karena dia tak pernah takut menegakkan agama Allah. Yang menolong dia siapa? Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku? Kata Nabi Isa. Qalal hawariyun. Berkatalah hawariyun. Nama murid-murid Nabi Isa itu bergelar hawariyun. Nabi Muhammad muhajirin dan ansar. Nabi Isa hawariyun. Apa kata hawariyun? Nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong agama Allah. Ustaz, bagaimana kalau puasa Daud bentrok sama hari Jumat? Apakah lanjut puasanya atau tidak? Boleh puasa hari Jumat kalau kebetulan orang itu memang sedang puasa Daud. Puasanya hari apa kemarin? Rabu. Kalau Rabu puasa otomatis Kamis makan. Tiba-tiba kebetulan jatuh pas Jumat, maka boleh. Begitu menurut para ulama. Bukan kata Abdul Somad. Saya hanya menukil pendapat ulama. 2. Bagaimana strategi dakwah melewati budaya? Contohnya Wali Songo. Strategi dengan budaya. Sunan Kudus tahu di Kudus ini orang Hindu. Kalau orang Hindu dibuatkan bangunan masjid pakai kubah, pasti dia lari pontang-panting nengok kubah. Karena bangunan kubah itu aneh. Maka dia buatkan menara dari candi. Sampai hari ini candi Menara Kudus seperti candi Muara Takus. Akhirnya orang Hindu nengok, candi seperti tempat kita, ditambatkannya lembu di situ. Kawan saya orang Kudus, satu rumah saya dengan orang Kudus waktu kuliah di Mesir. Apa kata dia? Sampai hari ini kami Idul Adha tidak motong sapi, Mat. Kenapa? Karena Sunan Kudus melarang motong sapi, toleransi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstrem, teroris, banyak belajar bagaimana islamisasi masyarakat Jawa lewat Wali Songo. Ditambatkannya lembu di situ. Akhirnya orang Hindu melihat ada candi, ada lembu. Kemudian mereka mulai dekat. Dia tahu orang Jawa ini suka nyanyi-nyanyi. Maka dibuatkannya gending, gamelan, tapi lagunya lagu solawat. Solawat-solawat isinya. Itulah yang kita dengar. Sampai hari ini orang Jawa suka solawat-solawat. Masjid-masjid yang ada di perkampungan pemukiman orang Jawa di Riau ini, itu banyak solawat-solawat. Ini adalah islamisasi lewat budaya. Yang tak boleh itu adalah memperturutkan budaya sehingga agamanya kalah. Itu tak bisa. Mentang-mentang ceramah ke Papua lalu kalah agama, diikutkannya budaya Papua. Boleh solat pakai koteka. Itu tak betul. Agama tak boleh kalah. Agama itu yang merubah budaya, tapi dengan cara lembut. 3. Sebelum 3 kita ini yang lebih mendesak. Mobil 1866 NS Splash. Mohon dipindahkan. Splash. Jangan-jangan tafakuh punya ini. 1866 NS Splash. Ustaz tak ingat nomor plat tafakuh. Hai orang-orang yang beriman, tolong geser 1343 NG 1016 TN 1261 LX 1393 QJ 1343 NG 1016 TN 1261 LX 1393 XJ. Kita zikir jahar, kemudian ada orang sholat. Apakah berdosa kita zikir jahar? Enggak, karena zikir tak mengganggu orang sholat. Adapun yushawish, hadis tentang yushawish, syukran, hadis tentang mengganggu, katanya itu kalau perbuatan mengganggu itu menyanyi-nyanyi, tasfik, bertepuk-tepuk tangan. Adapun subhanallah, karena sholat itu zikir, sedang ini juga zikir. Zikir dengan zikir tak akan mengganggu. Sama zikir, bedanya bacaannya saja. Maka dia tak mengganggu. Kecuali zikir sambil mengejek, itu baru mengganggu. 4. Apakah betul dulu ada pemimpin kafir yang memimpin mayoritas Islam? Tak ada. Yang diceritakan Nusron di ILC itu adalah di komunitas orang kafir. Waktu itu penyebaran Islam belum kafah, belum sampai semua ke situ. Lalu di komunitas orang kafir itu tak ada orang Islam di situ, tapi dia sudah mulai tunduk kepada orang Islam. Namanya kafir zimmi. Lalu ada satu pemimpin kafir untuk orang kafir itu. Sama seperti kita, gubernur di Papua
bupati di Wamena. Nah, itu pemimpin dia. Adapun Pekanbaru dipimpin kafir, orang kafir diangkat menjadi gubernur Basrah, Kufah, Irak, maka itu tak ada pernah dalam sejarah Islam. Jangan dipelintir. Ini orang-orang liberal suka mempelintir-pelintir riwayat untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dalam hadis ada yang mengatakan bahwa mengumumkan kabar mati dalam masjid tak boleh. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ketika meninggal Raja Ethiopia, Abyssinia, Habasyah, namanya Najasyi. Raja Najasyi meninggal di Afrika. Nabi memanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi. Di mana itu diumumkan? Di masjid. Dipanggil sahabat untuk sholat di Masjid Nabawi, jenazahnya tak ada. Sahabat bertanya, mana jenazahnya ya Rasulullah? Inilah kronologis sholat ghaib. Diumumkan, dipanggil. Yang tak boleh itu membunyikan lagu-lagu, musik-musik maksiat di masjid. Hari libur besok hari Ahad gotong royong. Dalam rangka pergantian tahun gotong royong kita di masjid, marilah kita hidupkan lagu-lagu yang tidak-tidak. Memangnya lagunya lagu Arab, tapi artinya tak ada Islami sama sekali. Ya asmar latin sani, ya asmar, wahai kau yang hitam manis, latin sani, don't forget me. Itu bukan lagu Islam. Ibu, bapak yang punya lagu ya asmar latin sani, buang. Itu bukan lagu Islam. Habbena ba'dina fil hawa sawa. Ustaz kok tahu? Saya tengok video klipnya di TV Riau. Habbena ba'dina fil hawa sawa. Habbena ba'dina, aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku, fil hawa sawa. Kita sama-sama cinta. Itu diputar di masjid. Tak betul. Jangan asalkan Arab, asal lagu Arab ngangguk-ngangguk gambus. Tak apa kata Arab tu tak dia. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara merapatkan dan meluruskan sop solat yang benar. Karena banyak orang ketika solat berjamaah sopnya. Yang pertama tumit. Pakai pedang itu meluruskan tumit. Kalau tak lurus juga sampai hari ini, besok gantungkan pedang satu di. Tak mempan lagi, luruskan sop. Tak mempan lagi, pakai pedang tumit. Siapa yang panjang tumitnya ke belakang habis, balik tak bertumit lagi. Tumit lurus. Tumit lurus. Adapun ujung kaki, tergantung kaki masing-masing. Yang lurus itu tumit. Ujungnya kakinya panjang-panjang nih ke depan. Dah. Lalu kemudian setelah tumitnya lurus, nih tentang masalah ini. Bagaimana ini kelingking dengan kelingking ini? Apakah mesti menempel bertemu? Wa kana, hadis riwayat Anas bin Malik. Wa kana ahaduna. Mikrofon ini berkurang suaranya, Ustaz minta tolong. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan, kata Anas bin Malik. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan Nabi menyuruh tempel. Enggak. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkan. Artinya ada yang kakinya menempel dan dia nyaman. Jadi kalau dia tempel nyaman, tapi kalau dia tempel tak nyaman, ditempelnya sekali digesernya. Asal rapat saja cukup. Ustaz termasuk yang mana? Saya beberapa kali ditempel orang, saya diam aja, tak saya geser. Ditempelnya saya. Cuman bergerak pula kelingking dia agelis. Dah, pertama tumitnya rata, yang kedua kakinya rapat, saddul khalal. Saddul khalal, tutup celah, jangan tutup celah. Celah, tutup. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Jangan ada celah. Bahu dapat dengan bahu, kaki dengan kaki. Imam jangan angkat takbiratul ihram sebelum sop lurus. Ini video ini potong. Penjelasan tentang sop potong 1 menit. Masukkan ke Instagram. Potong 2 menit. Video pendek-pendek. Dipotong pendek-pendek. Ini tentang masalah sop. Umat Islam meremehkan sop. La takhtalifu. Jangan sop kalian bengkok. Fakhtalafat qulubukum. Sop kalian bengkok, hati kalian ikut bengkok. Bayangkan itu. Kenapa hati jamaah bengkok, sopnya bengkok? Ustaz, benarkah Indonesia sedang terancam seperti yang dikatakan Panglima TNI, bahwa Indonesia dikuasai 4 kekuatan, komunis dikomandoi RRC, Nasrani dan Yahudi dikomandoi Amerika, Eropa, Syiah dipelopori Iran, kemudian Islam liberal dari kalangan umat Islam yang munafik,
bagaimana cara kita untuk mengantisipasi semua ini Pak Ustadz? Alaikum bil jamaah. Alhamdulillah Allah berikan Panglima TNI yang Masya Allah dekat kepada Islam. Memang dari dulu secara sejarah TNI kita ini, sejak Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebelum itu lagi memang dekat kepada umat Islam. Satu-satunya benteng NKRI ini tentara dengan Islam. PKI akan memecah tentara dengan umat Islam. Umat Islam ini adalah gajah, raksasa. Menghancurkan raksasa tidak bisa mudah. Maka cara menghancurkan raksasa, dia mesti dibenturkan gajah dengan gajah. Akan dibenturkan Islam dengan tentara. Insya Allah itu tak akan terjadi. Pondok-pondok pesantren, para ulama bekerja sama untuk mengatasi yang empat ini. Syiah, liberal, Yahudi, Nasrani, komunis. Insya Allah. Apapun yang terjadi, anak-anak kita didik, masjid ramaikan, pengajian tetap istiqamah. Yang penting berjamaah. Alaikum bil jamaah. Tapi jangan lupa dengan terprogram, jangan semrawut, kacau balau, acak kadu. Pak Ustadz, bolehkah solat witir setelah solat ba'diyah isya? Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustadz ngomong boleh. Emang Ustadz Nabi? Dua orang yang solat witir setelah isya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru. Hai Abu Bakar, kapan kau solat witir? Apa kata Abu Bakar? Ba'dal atamah solat isya. Setelah isya langsung dia solat witir. Cuman beda Abu Bakar dengan kita. Abu Bakar setelah isya solat witir langsung tidur. Karena makruh hukumnya ngobrol setelah isya, kecuali bicara agama. Orang kita habis isya, ba'diyah isya, witir, habis itu nonton sinetron pula lagi. Maka yang paling bagus kalau tak sanggup witir malam, sebelum tidur malam witir. Kalau dibuatnya setelah isya, baik, tak masalah. Yang kedua, siapa yang witir sebelum tidur? Abu Hurairah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Hurairah. Itu jelas di dalam hadis Nabi. Dua, kapan niat solat itu Pak Ustadz? Apakah sebelum solat? Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar, di situ letak niat. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Disitulah letak qasad, ta'arad, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Bagi yang melafazkan, ini ucapkannya usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Niat itu di dalam. Ma'allun niyati al-qalbu. Tempat niat itu hati. Maka dia berniatnya itu di dalam. Nah, kapan niat itu? Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Ini A, ini bar. Allahu Akbar. Di situlah letak niat. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbir. Makanya kalau bapak ibu sholat, ada imam takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kapan dia berniat? Sebelum takbir dia niat. Niat itu tak bersuara. Kalau ada orang melafalkan niat, lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir, Allahu Akbar, hatinya berkata-kata, ini sholat isya apa sholat maghrib? Sholat qasar apa sholat jamaah? Ustadz yang mana? Saya berniat dalam takbir. Allahu Akbar. Nah disitulah letak qasad, ta'arud, ta'yin. Salatnya apa? Berapa rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Lillahi ta'ala. Bagaimana menanggapi teman yang banyak alasan ketika kita menasihatinya? Jangan pacaran, jangan tahun baru, itu haram, itu dilarang. Tapi tetap dia lakukan. Nabi menghadapi orang macam ini, makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, yang makan pakai tangan kiri itu setan. Kenapa kau makan pakai tangan kiri? Apa kata dia? Aku tak bisa ya Rasulullah. Marah Nabi. Kata Nabi, sebetulnya kau bisa. Kau bisa makan pakai tangan kanan, tapi kau tetap memperturutkan. Kenapa? Sombong. Sombong itu bukan orang yang angkuh petantang petenteng. Bukan itu orang sombong. Sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Ini menolak kebenaran. Walaupun dia ramah.
Walaupun dia nraktir kita makan, dia sombong. Orangnya rendah hati Pak Ustaz, low profile. Bukan itu makna sombong. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Semua orang yang menolak kebenaran sombong, dan orang sombong tak mencium bau surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz, saya baca buku Parenting Muhammad Fauzil Azim. Apakah yang kita lakukan untuk anak kita? Apakah kita telah mengusap kepala anak kita sebagaimana Rasulullah? Apakah kita telah mengecup kening anak kita? Sangat rindu sayang. Meleleh air mata saya Pak Ustaz. Bagaimana cara kami orang tua menyelamatkan anak dari dunia yang penuh fitnah ini? Baca bukunya sudah, amalkanlah. Cium keningnya, usap kepalanya. Nabi masih mengusap kepala Fatimah, padahal anak gadis. 4 anak gadis Nabi: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Anak laki-laki dulu lahir pertama Al-Qasim. Setelah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah terakhir anak perempuan. Habis Fatimah lahir lagi adiknya Abdullah. Ini ke-6 ini anak Khadijah. Lalu kemudian setelah itu ada perempuan dari Mesir melahirkan anak Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi semuanya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Cucunya Hasan Husain, digendongnya, dipeluknya, diciumnya. Lalu kemudian ada seorang Arab Badui menengok lama. Apa kata dia? Anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Itulah kerasnya Arab Badui. Sepreman-premannya orang kita bertatu, kalau sudah nengok anak kecil hilang premannya. Tapi ini orang Arab Badui, 10 anakku laki-laki tak pernah kucium, kata dia. Lalu apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, Allah tak menyayangi dia. Irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hanya orang-orang penyayang saja yang disayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang rendah di bumi, maka yang maha tinggi akan menyayangimu. Begitu pesan Nabi. Ustaz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Tradisi jahiliyah. Yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari ini. Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz, tak ada mengucapkan hari ibu ke emak Pak Ustaz. Tidak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu tu barulah dibawakannya bunga. Mother Day. Esok disipaknya lagi. Orang kafir ni tak bisa diikut. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, bukan Islam. Tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal. Zira'an bi zara'in, sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai-sampai ketika masuk lubang biawak, la dakhaltumuhu, kamu masuk juga. Pertama sejengkal. Cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, prawetnya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah kau pun ikut juga. Saya seorang PNS mendapat fasilitas kendaraan dinas roda 4 dari negara. Kendaraan tersebut selain saya gunakan untuk kepentingan negara, saya gunakan juga untuk kepentingan pribadi. Apa hukumnya bila digunakan untuk kepentingan pribadi? Sedangkan lilin saja ditanya Abu Bakar, ditanya Umar, anaknya datang. Kau datang untuk urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi ya. Matikan lilin, karena aku ditanya nanti di akhirat. Kalau lilin 1 menit ditanya, apalagi mobil 100 km, minyaknya dipakai untuk pengajian subuh pula lagi. Mungkin pengajian subuh agak dimaafkan sedikit. Tolong jelaskan kenapa makam Nabi berdampingan dengan makam Abu Bakar Siddiq dan Umar. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar ingin dia dekat dengan Nabi, bertabarruk. Ini dalil tabarruk. Tabarruk itu apa? Ngalap barokah. Makanya mereka ingin mengambil barakah. Ini tempat air minum Nabi, namanya qirbah. Qirbah. Setelah Nabi air minum kulit, dari kulit kambing dijahit. Setelah Nabi meninggal,
Datang Asma mengambil tempat air minum Nabi itu, dituangnya air. Kalau anaknya demam, diminumkannya ke anak. Bekas air minum Nabi. Ngalap barokah. Barokah yang terbesar adalah makam, dekat makam Nabi. Dan yang mendapat itu Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar juga ingin seperti itu. Maka dua ini dapat. Tapi kalau sampai yang lain juga akan terlalu ramai, maka yang lain tetap dimakamkan di pemakaman Baqi yang tak terlalu jauh dari situ. Mereka ingin mendapat barakah dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa. Orang Syiah bingung mau mencaci maki depan Nabi. Serba salah Syiah mau ziarah ke makam Nabi. Mau mengucapkan Assalamualaikum, Nabi di samping ada Abu Bakar sama Umar. Mau melaknat, Nabi ada di situ. Akhirnya bingung mereka, cuma mana mau ziarah. Hikmah luar biasa makam Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau dalam solat fardu lebih dari rakaat, ingat selesai solat, apakah kita solat ulang atau cukup sujud sahwi? Sujud sahwi saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Datang makmum ngasih tahu, Pak Imam, itu 5 rakaat tadi. 5 ya? Iya. Aku inilah kalau sertifikasi udah turun, bertambah aja yang lain-lain. Kalau gitu sujud sahwi. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, subhanahu wa la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak mau baca itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, duduk sujud lagi. Sujud sahwi itu 2 kali. Allahu Akbar. Kalau ingatnya sebelum salam, bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ingat sebelum salam, sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ingat setelah salam, ingat setelah salam. Saya kemarin ada ikut pengajian di masjid yang katanya salafi. Ustaz-ustaznya bilang bahwa tidak boleh kita minta diruqyah. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Banyak sahabat minta diruqyah. Adapun makna hadis la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah terbagi 2. Pertama ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i sunnah. Yang kedua ruqyah syirkiyah yang pakai jin-jin, mantra-mantra. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyehatkan dia, yang menyehatkan Allah. Ini hanya sebagai wasilah, cara saja, media saja. Adapun dia minta ruqyah, dia sudah bolak-balik ruqyah, baca Al-Fatihah, baca pangkal Al-Baqarah 5 ayat, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, sebelum tidur malam. Tak juga berubah-berubah. Saya mau minta ruqyah Pak Ustaz, pergi ke Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat. Pergi ke rumah sakit Zainab di basement, itu ada ruqyah syariah, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada juga ruqyah di situ. Boleh minta ruqyah. Siapa yang melarang minta ruqyah? Sahabat Nabi minta diruqyah dan Nabi tak melarang. Tak pernah Nabi melarang. Jangan minta ruqyah. Siapa yang minta ruqyah masuk neraka jahanam? Tak ada. Kita ikut dalil. Kalau ada dalil hadis, maka Nabi tak melarang. Salat makmum tidak boleh berbeda dengan salat imam. Imam kunut, maka makmum juga kunut. Namun ada imam salat subuh duduk, akhirnya seperti duduk antara 2 sujud. Apakah duduk kita harus seperti duduknya imam? Sedangkan saya biasanya duduk akhir dengan duduk tawarruk. Masalah gerakan itu mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i duduk akhirnya sama dengan duduk tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Mohon maaf. Warik artinya pantat. Tawarruk artinya pantatnya menempel ke lantai. Maka satu rakaat salat witir 1 rakaat tetap menempel ke lantai. Imam duduk ke lantai, maka makmum mazhab Syafi'i ikut duduk ke lantai. Sedangkan imam yang membuat mazhab berbeda dengan makmumnya itu menimbulkan fitnah. Syekh, bolehkah saya khutbah Idul Fitri 1
Ditanya kepada Syekh Ibn Utsaimin. Padahal Syekh Ibn Utsaimin itu berpegang pada pendapat khutbah Idul Fitri 1, tak 2 khutbah. Kalau di kampung itu 2 khutbah, buatlah 2 khutbah. Jangan menimbulkan fitnah, karena orang tak paham tentang masalah duduk-duduk ini. Begitu juga dengan membaca ayat. Dibacanya qiraat warsh, padahal di sini yang masyhurnya qiraat hafs. Kecuali imam kita kemarin memang dari awal dikasih tahu, ini imam kita ahli qiraat, nanti dia akan membaca qiraat. Itu tujuannya untuk pendidikan. Adapun hanya untuk gaya-gayaan, baik dalam gerakan, maka jangan membuat ini. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Mazhab Syafi'i, duduk tasyahud akhirnya adalah duduk tawarruk, maka buat tawarruk. Kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Saya minjam uang 100 juta kepada teman. Teman saya sepakat dengan saya paling lambat 5 tahun lagi uang tersebut harus dilunasi 110. Ada yang bilang kalau sepakat rela sama rela, maka tak riba. Oh, rela sama rela tak riba. Kalau gitu zina tak ada, karena semua yang berzina itu rela sama rela. Apakah kerelaan orang membatalkan hukum Allah? Tidak. Sepakat orang Pekanbaru rela untuk membuka jilbabnya, apa batal hukum jilbab? Tidak. Itu bedanya dengan etika. Etika moral bisa dibatalkan, sedangkan akidah, akhlak dari Allah tak bisa. Kan tak ada yang rugi Pak Ustadz. Bukan masalah rugi tak rugi, ini hukum Allah, tak ada tawar menawar. Saya dan teman sering ke Jakarta. Teman saya ini di sana memiliki istri siri, dinikahi sampai batas waktu tertentu. Namun saya sering diminta teman tersebut untuk ngurus beberapa keperluan wanita itu. Sebagai seorang teman, saya segan menolak walau bertentangan dengan hati saya. Apakah sikap saya ini haram? Kalau nikahnya itu nikah mut'ah, maka mut'ah itu adalah legalisasi zina. Aku nikahi engkau 3 bulan ke depan, habis itu tahun baru nanti kita cerai, tunai. Nikah mut'ah, Syiah punya kerja. Siapa yang ikut nikah mut'ah, walaupun tidak ikut nikahnya, ikut menyembunyikan rahasianya, ikut mencarikan kos-kosonnya, maka dia sudah bermusyarakah, berkongsi dalam perbuatan dosa. Insya Allah dia dapat juga persenan dosanya itu. Man ra'a minkum mungkaran, walaupun kau bersahabat, kalau kau tolak kemungkaran dengan tanganmu, jangan kau buat friend, jangan kau buat. Kalau kau buat ikut tempeleng nanti, tengoklah. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, lidah sampaikan, jangan kau buat. Tak sanggup juga dengan tangan, dengan hati, fabi qalbi, tolak dia. Tak sanggup saya Pak Ustaz, periuk belakang saya dia yang nanggung. Ini lain dah ceritanya. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri, itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid, bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung, perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud Nabi terkepung, sahabat berkeliling, musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati juga. Itu dalil harakah istishhadiyah. Kalau saya masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI sudah datang seorang, dia ambil cabut pedangnya, 99,9% dia masuk ke situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, kontak-matik, masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalilnya perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri padahal gerakan mati syahid. Bencana alam padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Kalaupun mau katakan bencana alam, robah bencana Allah dan bencana alam. Bagaimana cara mengqadha salat bila diperkirakan salat full di umur 20?
di umur sebelum masih ada bolongnya. Akil balik umur 10, 20 baru full. Berarti gantilah 10 tahun. Nanti habis salat zuhur qada. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Qada setelah zuhur. Satu aja. Sampai kapan? Sampai 2026. Israel datang 2020. Ganti 10 tahun. Ustaz ngomong apa dasarnya ini? Al-fiqhul islami wa adillah, itu sepakat 4 mazhab. Saya tak mau pendapat Ustaz Somad. Ketik di Google www.google.com Sarwat Qadha. Buat situ Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat. Kenapa Ustaz pilih Ustaz Sarwat? Ustaz Sarwat tamat Lipia. Nanti saya pilih yang tamat pondok NU. Itu orang NU tuh. Ini Ustaz Sarwat dari Lipia menjelaskan salat qadha selengkap-lengkapnya. Sarwat LC, lengkap dalil-dalilnya. Dia ambil pula pendapat Ibnu Taimiyah di dalam. Kalau tak percaya sama Ustaz Somad, cari Ustaz Lipia. Pada fase kelima kejayaan Islam, terus selanjutnya muncul Dajjal. Di akhir zaman terjadi kiamat. Apakah pada saat itu tak ada lagi orang menyebut Allah? Bagaimana ceritanya? 5 fase. Fase pertama, fase Nabi. Fase kedua, Khulafa Rasyidin. Fase ketiga, Malikul Ad, raja yang menggigit. Fase yang keempat, raja yang zalim. Fase kelima, turunnya ala minhajin nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah Islamiyah. Habis itu baru muncul sampai akhirnya tak ada lagi menyebut Allah. Seandainya masih ada menyebut la taqumus sa'ah, tak terjadi hari kiamat, masih ada menyebut Allah. Makna menyebut Allah itu semua orang bisa menyebut Allah. Mulutnya menyebut Allah, perbuatannya sesuai dengan hukum Allah. Itu maknanya. Kalau mulutnya saja menyebut Allah, perbuatannya bertentangan dengan hukum Allah, orang itu munafik, lebih keras hukuman Allah. Jadi jangan dipahami secara tekstual. Itulah 5 fase. Setelah itu hancur kacau balau, habis mati. Amal dosa apa pertama kali dihisab seorang istri dan suami? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, salatuhu, salat. Salat dulu, salat suami, salat istri. Setelah itu apa yang banyak menjerumuskan masuk neraka? Tentang hak dan kewajiban. Al-muflis. Siapa muflis itu ya Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Banyak bawa salat. Wa zakatin. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa siyamin. Puasa-puasa sunat. Tapi ternyata dia mengkhianati suaminya. Ternyata dia menzalimi istrinya. Maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita zalim. Apakah memerangi hawa nafsu termasuk jihad? Ya. Mujahadatun nafs. Dengki, takabur, riya, sum'ah, hasad, kufur, busuk hati. Lawan semua. Setelah bersih, cawan sudah bersih, diisi dengan tawakal, ridha, qanaah, zikir, khusyuk. Barulah dia menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa itu Imam Al-Ghazali? Orang sibuk perang melawan perang salib, dia malah cerita masalah hati. Orang lupa siapa yang perang melawan salib itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Raja. Apa yang dia lakukan? Salahuddin Al-Ayyubi khatam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berjihad tak langsung. Dia tulis kitab itu dibaca oleh Salahuddin. Salahuddin bangkit semangat jihadnya setelah membaca tentang jihad membersihkan hati. Orang kalau masih riya, masih sum'ah, masih cinta dunia, gimana dia mau perang? Orang yang perang itu kalau hatinya bersih, itulah yang bisa menolong di hadapan Allah SWT. Makanya perang yang paling berat adalah melawan makan banyak sanggup, melawan minum banyak sanggup. Tapi kalau sudah melawan hasad, melawan riya, melawan sum'ah, melawan dendam, melawan busuk hati, ini yang berat. Dua-duanya kita laksanakan. Jihad harta, jihad nyawa, jihad melawan hawa nafsu. Seorang anak yatim piatu perempuan 9 tahun. Afdalnya diasuh keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan? Menurut hukum konvensional,
yang dikombinasikan dengan hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam. Anak sebelum akil balik hak asuh untuk ibu. Hak asuhnya baik diasuh oleh ibunya. Nah, anak perempuan baik diasuh ibunya dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan perhatiannya, diserahkan keluarga ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, adik ayahnya sibuk, pegawai, sibuk mengurus kesibukan. Mungkin dia tak sibuk ngurus yang lain, sibuk ngurus WhatsApp-nya, update statusnya. Sekarang orang sedang anak kandungnya tak terurusnya, apalagi keponakannya. Bagus serahkan ke ibunya, biayanya tetap dikasih. Ibunya pula mengajar dia baca Quran, kasih sayang seorang ibu. Ibu kasih sayang ibu sepanjang jalan. Bagus ibunya mengurus. Bolehkah jika diurus pihak perempuan saja? Ya, bagus diurus pihak ibunya. Pihak ibu kasih sayang luar biasa. Adik ibu, kakak ibu, abang ibu, itu lain rasa kita dengan saudara dari ayah kita. Walaupun secara perwalian ayah lebih dekat, tapi masalah kasih sayang lebih dekat dengan ibu. Ketika orang tua terakhir ibu anak ini meninggal, dia sempat berpesan bahwa dia tak mau anaknya diasuh pihak keluarga laki-laki karena alasan tertentu. Mungkin dia melihat sesuatu yang tak kita lihat, mungkin dia merasakan sesuatu yang tak kita rasakan, mungkin dia melihat ipar-iparnya bercelana pendek, pacaran tak tentu arah. Dia tahu itu, maka dia pesankan, ikut pesannya yang baik selama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, di kampung kami azan subuhnya tak pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Besok saya pakai as-salatu minan naum lagi, dan tidur aku, kata dia. As-salatu khairum minan naum tetap dilakukan pada azan yang kedua. Adapun yang mengatakan itu hanya pada yang pertama, pendapat dari Syekh Albani sudah dibahas oleh para ulama. Maksud pada azan yang pertama kau ucapkan salat minan naum, panggilan yang pertama di situ maksudnya pada azan. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Ini Makkah, Madinah begitu. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Nah, as-salatu khairum minan naum itu di mana? Kata Syekh Albani pada azan pertama. Karena dalam hadis itu disebut azanil awal. Dibahas oleh para ulama. Mohon maaf, Syekh Albani keliru memahami ini. Yang dimaksud dengan azan pertama di sini adalah panggilan pertama. Panggilan pertama itu mana? Azan kedua. Karena azan yang pertama ini tidak disebut azan karena belum masuk waktu. Di situ letak selipnya. Masuk waktu baru azan. Itu azan panggilan pertama, iqamat. Jadi as-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Pada azan kedua panggilan pertama, bukan pada azan pertama. Tak nangkap kami Pak Ustaz. Mungkin belum sarapan, payah nangkap. Azan pertama, azan kedua, iqamat. Dalam hadis disebut pada panggilan pertama, fil azanil awal. Disangka Syekh Albani azan pertama itu yang ini. Azan itu baru disebut azan pertama ketika sudah masuk waktu. Yang ini belum masuk waktu, ini sekedar panggilan saja. Maka yang dimaksud azan pertama, panggilan pertama sebelum iqamat. Maka tetap as-salatu khairum minan naum. Begitu cara penjelasannya. Ada lagi kalau kita khatib Jumat selesai khutbah pertama, sebelum masuk khutbah kedua Bilal membaca doa. Tapi di tempat kami tak ada Pak Ustaz. Masalah doa megang mimbar. Itu kalau di Maroko dibacakan hadis. Ala imamuna Malik. Imam kami Imam Malik di Maroko karena mazhabnya mazhab Maliki. Imamuna Malik, Imam Malik an Abi Zinani anil A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yawmal qiyamah." Kalau engkau katakan diamlah kepada temanmu, faqad laghawta wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu, itu tambahan. Andai tak dibuat ya tak apa-apa. Syukran. Kalau dibuatnya ya bagus, supaya mengingatkan makmum supaya jangan nanti ribut, jangan ngobrol. Bagus. 2. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya di Arab, di pasar mall, tempat sholat bersebelahan dengan laki-laki. Terhalang tembok, tak ada jendela, tapi suara mikrofon
semua pada sholat jamaah dengan suara mikrofon imam itu sah apa tidak? Kalau masih dalam satu atap, dibuatkannya tembok, maka dia masih dikatakan sebagai hijab. Itu posisi temboknya itu sebagai hijab, sebagai hijabnya itu. Tapi di masih satu gedung, jangan sampai berpisah. Pisah gedung, gedung ini laki-laki, gedung sana perempuan. Mikrofonnya disamping ke sana. Oh, tak bisa gitu. Kalau begitu nanti yang keliling-keliling ini tak ada yang sholat kemari. Dia numpang mikrofon aja. Nanti kalau begitu yang sholat di Panam bisa ikut sini. Kenapa? Karena suaranya sampai pakai streaming. Sholat subuh kau tak ke masjid? Aku sholat subuh streaming. Usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman streaming lillahi ta'ala. Tapi kalau masih satu gedung, maka temboknya itu tembok pemisah dia. Tapi bukan laki-laki boleh di tembok sana. Nih, gedung kecil, nah dia tembok, laki-laki, perempuan. Itu sebagai satir pemisah. Boleh, tak masalah. 3, saya suka ceramah-ceramah Anda Pak Ustadz. Kalau boleh tanya, apakah tak apa-apa kalau tiap hari saya lakukan solat sunat taubat? Bagaimana hukumnya? Buya Hamka, solat sunat taubat bukan tiap hari. Selesai baca Quran. Habis selesai baca Quran, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat apa engkau ayah? Kata Irfan, solat sunat taubat. Kenapa engkau solat sunat taubat? Karena hatiku terlalu teringat dengan almarhumah emakmu. Aku takut khawatir tauhidku rusak karena ingat emakmu. Ingat istrinya dia solat sunat taubat. Orang sekarang ingat bini orang dia tak solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Mohon tanya Ustaz, setahu saya jika dihitung wajib zakat 3.600.000. Bagi yang di bawah itu mau sedekah bagaimana caranya? Yang saya lakukan jika income potong 10% sedang saya dalam keadaan berutang. Dari mana datang angka 3,6? Wajib zakat 85 gram emas. 85 gram kali 1 gram 500.000, 42.500.000. 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6. Di situ angka 3,6. Bagi yang berpendapatan, saya tak sebut gaji. Bagi yang berpendapatan, total semua, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, uang sundul, semua sudah total, dapat 3,6, sudah kena 2,5%. Kalau tak dapat, maka dia tak kena zakat. Jadi apa? Infak, sedekah terserah. Yang saya lakukan jika income potong 10%, sedang saya dalam keadaan utang. Ini tak betul. Utang wajib, sedekah sunat, bayar dulu utang. Sedekah banyak 10%, tapi tak mau bayar utang. Bayar dulu utang itu. Nabung dulu, bayar utang, habis itu baru bersedekah. Beramal ini harus ada skala prioritas. Makanya belajar dulu. Alhamdulillah mau bertanya. Bayangkan kalau dia berpikir sendiri, pijitihat sendiri, beramal sendiri, nyasar sendiri. Nauzubillah. Pak Ustadz, benarkah ibadah yang mengharapkan pahala hukumnya syirik? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Beramallah kalian mengharapkan surga seluas langit dan bumi. Kalau syirik mengharapkan surga, batallah ayat itu. Aku solat tadi tidak mengharapkan surga Allah, tidak pula takut pada neraka Allah. Yang kuinginkan hanya cinta Allah. Itu copy paste dari Rabi'ah Al-Adawiyah, Mas Bro. Rabi'ah Al-Adawiyah sudah sampai pada maqam khawasul khawas. Jangan copy omongan ulama, omongan ahli ibadah, sementara engkau belum sampai pada tingkat itu. Balik kepada Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan kita berharap pahala, boleh. Yang tak boleh itu kalau Allah melarang, Nabi melarang. Kenapa kau tadi zikir Qul huwallah 3 kali? Nabi mengatakan satu Qul huwallah, innaha la ta'dilu sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Ku baca 3 kali Pak Ustaz. Maka dengan itu seolah-olah seakan-akan dapat pahala khatam Quran. Tapi jangan katakan setelah baca Qul huwallah khatam Quran, patut kau tak pernah buka Quran lagi. Apakah saya berdosa apabila membangunkan untuk solat subuh jamaah musola kami? Saya prihatin Pak Ustaz. Ada 54 warga muslim di lingkungan musola saya, jamaah solat hanya 2-8 orang saja. Pernah sekali waktu saya sebut nama Pak Haji sekaligus RT di tempat saya, kepada Pak Haji Pulan, dimohon datang ke musola untuk solat subuh berjamaah. Ternyata ada yang tak senang dengan sebutan nama. Sebaiknya musyawarahkanlah bersama, duduk di rapat RT RW. Bapak Ibu sekalian, macam-macam cara. Ada kawan saya di salah satu kabupaten, caranya dikirim surat undangan.
Setiap 2 minggu pekan sekali diingatkan. Macam undangan nikah, kepada Pak Fulan dan Ibu diharap datang ke masjid solat berjamaah. Jadi segitu dia ingat lagi, datang. Udah agak-agak lupa dia kirim lagi, datang. Ada yang modelnya rajin kirim SMS. Ini model baru lagi diumumkan di masjid. Kepada Pak Fulan, kepada Pak Fulan. Ini baru nih, baru sekarang nih saya baca. Sebaiknya untuk tidak menimbulkan fitnah, dimusyawarahkan dulu sambil ketawa-ketawa, gotong royong pagi. Bapak-bapak nanti kalau kami panggil oke ya, oke tak apa-apa ya, ya deal, deal. Oke. Kalau tidak nanti akan memicu perkelahian, tersinggung, sakit hati, macam-macam. 7. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Arman di Siak, Kota Istana. Masya Allah. Mau bertanya kenapa surat Sulaiman dalam ruqyah berulang-ulang dibaca. Takrir, pengulangan, 2 maknanya. Pertama, untuk menekankan makna. Yang kedua, untuk orang memukul. Diulang berkali-kali untuk apa? Memberikan efek jera. Kenapa diulang berkali-kali ayat ruqyah itu? Seperti api yang memanaskan. Karena ayat ruqyah itu memanaskan jin itu. Jin itu kan api Pak Ustadz, ya. Kenapa dipanaskan juga dengan api? Api dengan api kan tak apa-apa. Kau dari apa? Dari tanah. Timpakan tanah 1 ton, tak apa-apa. Mati. Oleh sebab itu terus diulangkan, dia diulang. Qul huwallah, ayat dari surat Sulaiman, Qul huwallah wa anatil wujuh, ayat-ayat ruqyah semua. Apa boleh sholat kloter 2 di masjid? Alasannya karena ingin menjaga motor, sandal takut hilang. Jaga 2-3 orang, selesai itu dibuatnya kloter 2. Boleh apa tak boleh? Ini kalau saya jawab nanti banyak yang buat kloter 2 nih. Tapi kita mesti sebutkan dalil. Ceritanya begini. Nabi sholat dengan Muaz bin Jabal di masjid. Selesai sholat, datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kami belum sholat. Ayo kita sholat. Nabi udah pulang. Kaulah imam Muaz. Muaz imam. Itu dalil boleh sholat kloter 2. Tapi jangan gara-gara ini orang santai. Santai merokok di warung. Hayya 'alas shalah. Mau kemana? Ke masjid. Kau tak ke masjid? Masih ada kloter 2, nyantai aja. Terutama. Tapi kalau alasannya tadi begini, maka boleh. Dalilnya Muaz bin Jabal sholat sekali lagi. Dalil kedua, dalil pendapat kedua diambil dari dalil ini. Pertama, bahwa ada sholat kloter 2. Yang kedua, Muaz sholat yang kedua itu sholat sunat. Karena sholat satunya tadi dengan Nabi wajib, makmumnya wajib. Itu dalil mazhab Syafi'i. Imam salat sunat, makmumnya salat wajib. Boleh 2 niat. Imamnya salat sunat, makmumnya salat wajib. Itulah kenapa ada orang salat tahiyatul masjid, datang orang tepuk bahu di belakang. Itu kan beda niatnya. Imamnya salat sunat, makmumnya salat wajib. Itu dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diantara perbedaannya banyak menggunakan qiyas. Tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, Masjid Nurul Islam Kakap, Harapan Raya, Selasa 27 Desember. Hari Selasa ini 27 Desember pada maghrib. Judulnya insyaallah urutan Nabi dari sejak lahir sampai meninggal. Pakai infocus. Kita akan urutkan dari awal sampai akhir. Insyaallah, tak ada halangan. Apakah boleh Ustadz saya punya niat ingin hafal Quran dari aplikasi Quran di HP sambil baring-baring di rumah. Baca Quran itu ada adabnya. Adab hamalatul Quran, berwudu, pakaiannya sopan. Anas bin Malik kalau mau menyampaikan hadis dipakainya jubah yang paling bagus. Duduk, dihidupkan bukhur asap-asap parfum, dan Anas bin Malik duduk dengan wibawanya. Kenapa? Ketika ditanya, "Hai Anas, kenapa kau seserius itu?" Karena yang akan kusampaikan ini adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik menyampaikan hadis, selesai menyampaikan hadis pingsan. Orang heran kenapa dia pingsan. Dilihat mereka kakinya disengat binatang berbisa. Selesai dia pingsan sadar, ditanya orang, "Anas, kenapa engkau tidak hentikan pengajian?" "Aku malu menghentikan pengajian hadis Nabi hanya karena kakiku disengat binatang berbisa." Indonesia sekarang makin kacau. Jelas orang kafir makin menjadi-jadi, orang muslim makin dibenci, disudutkan. Apakah kita wajib menurunkan presiden? Masalah presiden ini adalah urusan DPR. Impeachment tak impeachment itu urusan DPR. Adapun parlemen jalanan, maka umat Islam menunjukkan aspirasi damainya. Itu ijtihad.
Kita tunggu ijtihad para ulama kita. Abdul Somad hanya menyampaikan fatwa para ulama. Sampai hari ini belum pernah Abdul Somad menurut saya. Tidak. Tapi kalau ulama sudah berijtihad masanya, maka kita sami'na wa ata'na. Nah, itulah hadis yang kita kaji subuh ini tadi. Kata sahabat, ya Rasulullah, fa kaifa nahnu idza kana kadzalik? Bagaimana sikap kami kalau terjadi? Apa kata Nabi yang pertama? Kalian ikutlah perbuatan baik. Baik kata ulamamu, kau ikut sami'na wa ata'na. Belum ada lagi instruksi dari ulama. Satu, apakah batal wuduk kita bila menginjak bekas kencing anak balita, padahal air kencingnya itu sudah kering? Anak kencing laki-laki umur 2 tahun ke bawah dipercikkan. Bekas air kencing kering, tak perlu dipel, dipercikkan saja. Dengan syarat di bawah 2 tahun dan dia baru ASI saja. Kalau anak 2 tahun sudah makan gulai jengkol tak bisa lagi. Baru makan ASI saja, kencing dia tak terlalu banyak, kering, percikkan air. Sedangkan anak perempuan mesti dipel. Kenapa diskriminatif? Siswa saya membahas di kelas internasional perbedaan sikap hadis Nabi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa berbeda? Ada dibahas di situ. Tapi yang jelas maaf cakap, yang perempuan maaf cakap kena air kencingnya itu ke anusnya sehingga terkena menjadi najis. Sedangkan anak kecil tidak, begitu tumpah langsung ke bawah. Itu salah satu sebab ulama mengatakan beda sikap air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. Adapun kering ini tak bisa, tetap dipercikkan air, percikan. Rosh, sabba yasubbu, memercikkan air. Bayi, bagaimana dengan wanita yang maaf cakap lagi haid? Masa haidnya sudah lewat, akan tapi masih mengeluarkan bercak darah. Bolehkah dia sholat? Normalnya berapa hari? 8 hari Pak Ustaz. Terus setelah 8 hari dia mandi. Keluar pada 9, 10 maka itu bukan haid. Apa namanya? Istihadah, penyakit. Maaf cakap, perempuan yang mengalami istihadah maka dia berwuduk setelah masuk waktu salat. Zuhur jam 12. Jam 12 dia berwuduk, tak boleh. Tunggu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pergi ke kamar mandi, cuci bersih, maaf cakap, pakai pembalut, berwuduk, langsung salat. Maaf cakap, andai menetes saat salat itu, ma'fu anhu. Bisa terjadi pada anak perempuan kita, bisa terjadi pada istri kita, bisa terjadi pada makcik kita. Perempuan yang mengalami istihadah, dia tetap puasa, dia tetap salat, maaf cakap, dia tetap berhubungan kelamin, karena itu sama seperti luka. Hanya saja lukanya tidak di tangan, tapi luka pada bagian organ dalam. Bagaimana tata cara penghitungan wajib mandi setelah haid? Begitu selesai berhenti menurut batas normal, lain perempuan lain. Berapa normal? Normal. Pukul rata, normal berapa? Habis itu mandi, suci, bersih. Habis itu maka gugurlah semua larangan-larangan yang terjadi pada perempuan haid. Setelah haid kering pada waktu penghujung zuhur, akan masuk waktu asar. Apakah melaksanakan solat zuhur terlebih dulu? Sekarang masuk asar pukul 15.38. Berhenti pada jam 15.20. Langsung dia mandi, bersih, solat zuhur. Sebelum masuk waktu asar, maka dia solat zuhur. Karena waktu zuhur itu berakhir dengan masuknya waktu asar, maka dia tetap solat zuhur. Selesai itu baru dia masuk solat asar. Andai dia tunda, nonton dulu lah ini, mati dia, maka dia berdosa besar karena meninggalkan solat. Meninggalkan solat sengaja, dosa besar. Man taraka sholata, maka dalam Islam tak diajarkan menunda. Tak boleh. Langsung. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara. Bagaimana tata cara mandi wajib menggunakan debu kalau tidak berjumpa dengan air? Sahabat Nabi musafir sama Umar bin Khattab. Sampai di tengah jalan, maaf cakap, malam itu mimpi dia. Junub. Pagi itu berguling-guling dia di pasir. Yang moragu, berguling-guling. Kamurugid dabbah, seperti binatang, seperti ayam, seperti kambing. Selesai itu balik mereka ke Madinah. Umar tak berani menegur karena Umar tak dapat wahyu. Ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ya tadi kami musafir, tiba-tiba pas mimpi subuh tak ada air, berguling-guling di tanah. Kata Nabi, senyum Nabi. Tak begitu, kata Nabi. Caranya kalau saudara kita sakit di rumah sakit, tak bisa dia mandi, malu dia mau cerita,
Itulah gunanya kalau ada anak, istri, suami itu paham agama. Abang tak sembahyang bang, aku sedang junub, mandi tak bisa, kata dokter, tayamum saja. Jangan ambilkan satu ember, abang guling-guling dalam ni bang. Pukul sekali, tepuk ke wajah sekali. Pukul sekali lagi, tepukkan, dibagi 3, 1, 2, 3. Yang ini pada bagian bawah, ini pada bagian dalam, yang ini untuk sini. Sekali. Andai sakitnya parah, banyak kabel-kabel di sini, impus segala macam, pakai yang mazhab Maliki, yang sampai ke siku mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki sampai ke sini, pergelangan alal wasfi. Dah. Satu solat, satu tayamum. Tidak pakai kumur-kumur. Dah. Apa tanggapan Ustadz tentang Om Telolet Om? Ada yang mengatakan ini kombinasi antara bahasa orang Hindu Om, santi-santi Om, dengan bahasa wallahu alam bishawab. Saya tak pakar dalam masalah bahasa Hindu, masalah bahasa ini. Tapi yang jelas, andai pun ini tidak dari bahasa mereka, paling tidak ini lagha, perbuatan sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman mesti meninggalkan perbuatan lagha. Paling tidak ketika dia nyebut Om Telolet Om, itu sudah hilang. Kenapa tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Anak-anak kita robahlah Om Telolet Om jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Sekarang enggak. Dulu orang kalau salaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma enggak, Om Telolet Om, Om Telolet Om. Keutamaan mengucapkan insyaallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sulaiman bin Daud mengatakan, sungguh malam ini aku akan menggilir 99 istriku yang kesemuanya akan melahirkan anak. Penunggang kuda yang berjihad fisabilillah, salah satu kawannya berujar, ucapkan insyaallah. Namun Sulaiman juga tak mengucapkan. Akhirnya Sulaiman menggilir mereka semua, namun tak satu pun hamil, selain satu istri yang melahirkan setengah manusia. Demi zat yang berada di jiwaku, berada di tangannya, kalau dia mengucapkan insyaallah, niscaya semuanya menjadi prajurit yang berjihad fisabilillah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini hadisnya dalam ayat Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala taqulanna li syai'in, la taqulanna, jangan kau katakan inni fa'ilun dzalika ghada, besok insyaallah, besok insyaallah, besok akan kulakukan. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, jangan kau katakan ini akan besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah. Tapi mengucapkan ini dengan tulus ikhlas supaya Allah ridha. Banyak orang sekarang mengkambing hitamkan Tuhan. Besok bapak datang ya, insyaallah. Maksudnya tak datang itu. Besok ibu datang, betul nih bu, insyaallah. Insyaallah Arab apa insyaallah mana nih? Oleh sebab itu maka apa maknanya ini? Nabi Sulaiman alaihissalam, begitulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi itu cash and carry. Hanya sekedar dia tidak mengatakan insyaallah. Andai dia katakan insyaallah, Allah meridai, maka lahirlah anak-anak berjuang fisabilillah. Kita ambil iktibar pelajaran. Sulaiman raja di raja. Mereka menyebutnya King Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Makanya Jogja disebut Sleman. Bila kata Sulaiman. Sampai di tempat kita Pak Leman. Kami mau menanyakan bagaimana sikap seorang suami yang ditinggal oleh istrinya pergi dengan anak, dengan laki-laki lain, meninggalkan suami dan anak-anaknya. Suami ditinggal oleh istrinya, pergi dengan laki-laki lain, meninggalkan anaknya, mati dia, neraka jahanam tempatnya. Perempuan yang keluar rumah, melewati pintu rumahnya tanpa izin suaminya, nusyuz, durhaka, dengan syarat suaminya itu takwa kepada Allah. Adapun suami yang pemabuk, pecandu narkoba, pezina, balik menyipak, menunjang, menyikut macam banteng, maka anak perempuan kita jangan dibodoh-bodohi. Perempuan ini sekarang banyak dibodohi. Setelah menikah, hai istriku, semua hartamu punyaku dan aku adalah berkuasa, surgamu di bawah tapak kaki. Itu tak betul, pembodohan itu. Perempuan punya hak untuk melepaskan dirinya dari suaminya yang zalim. Apa nama haknya? Khulu'. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak saya beri nafkah zahir dan batin 3 bulan lamanya, maka istri saya pergi ke pengadilan agama. Itu sirat ta'liq yang dibacakan seorang laki-laki setelah akad nikah, dibuat oleh Kementerian Agama. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak dianiaya. Tapi kalau laki-laki itu baik, sopan,
beradab, takwa kepada Allah, ditinggal oleh istrinya, neraka jahanam tempat dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh sujud kepada manusia, andai boleh sujud kepada manusia, la amartu, pastilah ku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh sujud kepada manusia, maka kepatuhan, ketaatan. Man matat ayyuma imra'atin matat, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya tak ridha, maka masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Lantas, apakah hukumnya berlaku untuk sang istri? Nah, terbalik pula sekarang. Apakah berlaku juga bagi istri? Ya. Buka kitab syarah Bulughul Maram. Kalau seorang suami memanggil istrinya, lalu dia tak patuh, mati, masuk neraka, maka itu berlaku juga kebalikannya. Wabil aksi, sebaliknya begitu juga. Dengan syarat suami dan istri sama-sama bertakwa kepada Allah, satu tak patuh. Tapi kalau suami tak patuh karena istri itu tak taat, maka tak berlaku hukum itu. Intinya ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tentang kejadian di Turki, seorang polisi yang menembak dubes Rusia pada saat itu. Apakah dia pejuang pejihad atau bagaimana? Menyikapi yang begini tak bisa lewat internet. Maka banyak kawan-kawan kita tertipu dengan internet. Kasus Suriah, ditonton video dari Syiah, katanya yang pahlawan itu Bashar al-Assad. Banyak orang bingung. Maka saya langsung datang ke hotel Pangeran, masuk ke kamar Syekh Muwaffaq. Syekh, saya tahu saya capek ini malam, tapi saya tak mau tertipu dengan internet ini. Apa pendapat Syekh yang asli orang Suriah tentang Suriah? Tolong ceritakan ke saya. Saya ustaz, saya tak mau dari www.google.com. Begini anakku, kata Syekh Muwaffaq, ini raja penguasa zalim. Sejak bapaknya dulu zalim, anaknya lebih zalim. Rakyat bangkit melawan, ditolong dia oleh dua, Syiah menolong, komunis menolong. Karena Hizbul Ba'as itu komunis dan bapaknya Syiah Nusairiyah. Saya sudah 5 tahun tak bisa tinggal di Suriah, dia tinggal di Irak. Syekh Usama tinggal di Turki sekarang. Syekh Usama. Tentang kasus ini, apakah ini orang mujahid fisabilillah? Saya tanya yang ahlinya, yang mengerti tentang masalah ini. Ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Erdogan, untuk menjatuhkan Turki di mata internasional. Yang diserang Aleppo, Halab, tapi yang mau ditembak sebetulnya adalah Turki, karena Turki lah tembok pertahanan umat Islam paling tinggi sekarang. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan berita-berita yang tak tentu arah dari internet. Apa hukumnya menggantikan puasa almarhumah yang bukan ahli keluarga kita? Tak bisa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya. Kalau saya meninggal, saya punya hutang puasa, siapa yang menggantikan? Anak saya, ahli waris saya. Adapun yang tak ahli waris, maka tidak. Bagaimana kondisi alam barzah, Ustaz? Apakah merupakan sebuah tempat berkumpul yang luas atau hanya lingkup kuburan si mayit saja? Buka kitab yang paling lengkap tentang alam barzah, kitabnya Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sudah terjemah bahasa Indonesia. Satu lagi ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tazkirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beli dua-dua ni, Ar-Ruh dengan At-Tazkirah. Mana yang lebih tebal? Tebal Tazkirah. Ar-Ruh setengah itu. Maka di sana dikatakan, ruh orang yang baik tempatnya illiyin, ruh orang yang jahat tempatnya sijjin. Tapi saat-saat tertentu Allah kuasa untuk memasukkan ruh itu balik ke kuburnya. Jadi kalau begitu 3 tempat, dia bisa di illiyin, dia bisa di sijjin, dia bisa masuk ke kuburnya pada saat-saat tertentu. Bisakah dia keluar gentayangan? Itu terlalu banyak nonton suster ngesot, hantu sendal bolong genderuwo. Jangan. Ruh gentayangan itu hanya adalah ada ajaran nenek moyang kita, agama Hindu Buddha, karena mereka tidak meyakini ada akhirat. Ruh Abdul Somad kalau mati, ruhnya dulu kalau dia baik masuk ke orang baik, kalau dia dulu jahat masuk ke monyet, masuk ke kucing. Reinkarnasi, karena mereka tidak meyakini. Orang Islam tak ada reinkarnasi. Saya mau tanya, apa syarat jihad perang bagi kita dalam hadis Surat Al-Mumtahanah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim. Tengok indahnya ungkapan Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kamu boleh buat baik, kamu boleh bersikap adil. Tapi kalau mereka memerangi kamu, mereka mengusir kamu, maka balasannya tak ada yang lain, jihad, mati fisabilillah. Dua itu saja. Mereka sudah mengusir kita? Belum. Tapi saudara kita sudah mereka usir, maka halal darah mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu boleh buat baik kalau mereka tidak mengusir, tidak membunuh kamu. Tolong jelaskan secara garis besar, apakah benar beberapa kelompok salafi disusupi dengan ulama Syiah di dalamnya? Salafi dengan Syiah bertolak belakang. Bahwa Syiah masuk ke dalam salafi, wallahu a'lam bishawab, saya tak tahu. Tanyalah ustaz-ustaz salafi. Tanya, apa betul kalian sudah disusupi Syiah? Atau ada yang ahli yang paham? Itu tak bisa saya jawab. Apa yang dimaksud keluar 40 hari sehingga Syekh Abdul Alim Mahmud, guru besar Al-Azhar pada saat itu, sampai keluar ke sini? Ini ijtihad dari Maulana Ilyas dengan Maulana Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, setelah itu Maulana Zakaria Kandahlawi, ahli hadis dari India. Di India tak bisa tablik akbar begini. Kalau tablik akbar begini datang orang Hindu ngamuk-ngamuk. Mere tum kya ajar kya hal hai tiki aja kuch hota hai. Ngamuk mereka. Tak bisa. Tak bisa. Maka kalau untuk tablik akbar Maulid Nabi pakai balehu, habis dihabisi mereka. Lalu bagaimana? Pintu ke pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Muslim, kya hal hai? Tiki. Kya hal hai artinya apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Ustaz tahu dari mana? Kami kalau musim haji kan sambil kerja, banyak kawan-kawan India. Kya hal hai? Tiki. Aja. Nah, datang pintu ke pintu, solat. Kya hal hai? Tiki hai. Solat Jumat hai. Marilah solat Jumat. Begitulah. Ustaz tak bisa diharapkan. Ustaz satu orang ceramah 1000 orang, tak bisa. Pintu ke pintu. Maka orang perlu keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, setahun. Anak tak ada, sudah nikah semua, istri sudah mati meninggal. Apa kerja? Apa pergi berdakwah? Berjalan kaki mereka. Akan jumpa, dipukul, ditendang. Mereka inilah yang mengajak orang ke jalan Allah itu. Da'i ilallah itu ya ini, ngajak ke jalan Allah. Kalau Abdul Somad enggak. Setelah mereka diajak datang ke masjid, baru datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullah. Ini orang bukan LCMA, tak pernah di Mesir, tak pernah di Madinah, tapi pahalanya lebih besar daripada doktor Mesir, doktor Madinah. Kenapa? Nabi yang katakan, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang mendapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin ni'am. Diketoknya pintu rumah Pak Polisi. Assalamualaikum Pak Polisi. Assalamualaikum Pak. Ayo ke masjid Pak. Banyak urusan saya lagi. Pergi sana. Besok datang lagi Pak. Ayo Pak. Pergi sana. Besok datang lah. Cabut besok. Pergi sana. Aku tembak kau nanti. Tiba-tiba ketika saya pergi ijtima kemarin di Kubang, jumpa saya itu Pak Polisi, jenggotnya udah panjang sih. Bapak, iya Pak Ustaz. Terus muak saya diajak-ajaknya terus, akhirnya ikut saya. Luar biasa. Inilah tukang-tukang sedang mukul-mukul martil, kelantang. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga tukang. Pak, ayo salat, pergi, lempar pergi martil. Pergi sana. Dia tak juga berhenti, lama-lama ikut saya Pak Ustaz. Muak saya diajak-ajaknya terus ikut saya. Apa hukumnya memasang kaset kasidah dalam masjid untuk manggil anak-anak didikan subuh? Bagus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Ada lagu Qamarun sidnan nabi Qamarun. Baik, apa salah? Tak salah. Suara yang indah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi bintang gemintang untuk menghiasi mata. Kalau mata enak menengok bintang gemintang, mengapa telinga tak boleh mendengarkan bayati sowa sika nahawan jaharka? Orang Jawa tak suka lagu Arab. Bayati soba sika nahawan jaharka. Dibuatnya selawat lagu Jawa. Lagu Jawa macam-macam. Apa salah? Tak salah. Tapi kalau sudah lagu itu maksiat, dosa, tak boleh. Mengajak perbuatan maksiat, tak boleh. Apa makna hadis maqtu' dan apa makna hadis mursal?
Apa hadis mauquf? Kalau silsilah Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dapat dari A'raj. A'raj dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Nabi. Hadisnya sahih karena silsilahnya sampai ke Nabi. Ternyata cuman sampai ke sahabat saja, tak sampai ke Nabi, hanya sahabat saja. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Tak sampai ke sahabat, hanya sampai ke tabi'in saja, namanya maqtu'. Tabi'in berkata, Hasan Basri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang sahabat, maka namanya mursal. Sanad, silsilah periwayatan sampai ke Nabi. Kalau putus di bawah namanya muallaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus di tengah namanya munqati, putus dua berurutan namanya mu'dhal. 2 SKS 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi hadis. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman untuk sholat ke masjid? Pakai surat undangan, pakai pengumuman, pakai acara Saturday night, diajak nengok orang sakit, ajak dia ke nengok orang sakit, ke PMC, ke rumah sakit Zainab, ke rumah sakit. Tengok tuan, mau sakaratul maut, mau kau ke masjid, tengok mati kau nanti. Dah tak juga mempan, tengok aja orang mati. Ada orang meninggal dunia, letakkan dia di samping. Ayo sini. Agak tolakkan sikit, masuk dia ke dalam. Dia tahu dia rasa, waktu aku tadi masuk dingin terasa kakiku. Itulah udah mulai tak lama lagi tu. Ayo kita ke masjid. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi 5 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha wal hayyul qayyum lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh qul wallahu wal falaq qul binas. Yang singkat. Kalau mau pakai tambahan yang lain-lain, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah sebelah, dibacakan ke air, bukan, diminum. Gimana minumnya Pak Ustaz? Gini minum. Cara meruqyah diri sendiri. Bagaimana jika kita sedang sholat, kita bergeser untuk merapatkan shaf? Jamaah di sebelah kita tak ikut, sehingga shaf di sebelah agak renggang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Buat pengajian khusus di masjid. Malam ini pengajian kita tentang shaf. Lebih baik singkat padat tapi berkesan, bisa dibawa balik, memutus. Kalau hendak memotong, biarlah sampai ke landasan, kata pepatah orang Melayu. Putus, jangan patah tebu, tak putus. Malam ini pengajian kita dari maghrib ke isya 45 menit, judulnya shaf. Bagaimana kalau orang tiba-tiba mundur, tahu wuduknya batal? Gimana? Siapa yang bergeser? Apakah yang dari depan, dari belakang ke depan, atau yang samping? Kalau sudah ini bergeser, ini itu dikaji semua putus. Nah ini karena kajinya lain-lain. Nanti kita tarik. Kalau di Mesir, di Mesir tuh orang biasa narik ke sebelah. Sholat kita kosong, ditariknya kita sebelah. Biasa. Di sini jangan coba. Ditarik, gitu tuh. Ini tentang masalah. Amalan yang paling utama di Madinah dan Makkah ketika umroh apa Pak Ustaz? Begitu sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri akhliha wa syarri ma fiha. Doa segala doa. Setelah diletakkan itu ini segala macam, ziarah ke makam Rasul. Karena Abdullah ibnu Umar setiap dia pulang dari dagang, dari bisnis, dia tak pernah langsung ke makam Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab. Salat sunat tahiyatul masjid di masjid, terserah dulu apa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu, menghormati masjid. Kalau bisa duduk di taman raudhah, tapi jangan gara-gara mengejar raudhah, menjegal orang, menyikut, menyipak, menanduk. Salat sunat di taman raudhah sunat. Menyakiti orang Islam haram. Gara-gara mengejar yang sunat, yang haram dilakukan, hilang pahala sunat. Itu gara-gara yang haram. Memperbanyak tasbih di dalam. Di Madinah banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, datang kawan sebelah, Bu, itu di jilbab murah lah Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, memperbanyak selawat-selawat. Isi selama di sana itu apa? Ziarah, napak tilas, melihat sejarah,
mengenang bagaimana perjuangan Nabi. Oh, panas teriknya bukan main. Nabi dulu panas naik onta, aku sekarang naik bis bisa begini. Sehingga bangkit kecintaan kepada Nabi. Muncul pertanyaan-pertanyaan, mana tu Bukit Uhud, mana tu Badar, mana itu Nabi yang menggali parit sampai perutnya kena pasir, diikat Nabi. Nabi ikut ngangkat batu. Jangan bayangkan Nabi itu tunjuk kiri tunjuk kanan, angkat sana, angkat. Enggak, Nabi ikut mengangkat batu saat membangun Masjid Nabawi. Di mana tempat itu? Di mana Nabi salat? Di mana Nabi? Itu semua nampak tilas. Lalu kemudian sampai di Makkah, setelah berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, selama itu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Sampailah ke sana, tawaf, sa'i, tahallul, habis. Apa banyak dilaksanakan? Tawaf sunat. Lit-taifin, perbanyak tawaf. Wal akifin, perbanyak iktikaf di masjid. War ruka'is sujud, perbanyak salat sunat. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunat duha, salat sunat isyraq, salat sunat awabin. Itulah yang dilaksanakan. Ustaz, saya perempuan dan memiliki adik laki-laki kelas 1 SMA. Alhamdulillah dulu lulusan pondok pesantren waktu MTS, tapi sekarang salat subuhnya sudah mulai ditinggalkan. Salatnya pun mungkin tak sampai 1 menit. Seperti salat patu ayam. Sudah mulai keluar malam, pulang tengah malam, tak bisa ditegur Ustaz. Bagaimana sikap kami dalam mendidiknya Ustaz? Sedang ayah kami sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sedangkan dia sudah mulai berani melawan ibu saya. Padahal dulu sewaktu di pesantren, dia adalah siswa yang pintar perkara hadis Ustaz. Tapi sekarang kelakuannya macam-macam. Semalam masuk SMS ke HP. Pak Ustaz, macam mana anak ini sudah melawan? Saya tak ada panjang-panjang balas. Saya balas singkat saja. Umur saya 39 tahun, bulan 5 2017 ini 40. Adik saya laki-laki, kami adik beradik 2 orang. Adik saya 36 tahun. Saya 39, adik saya 36, beda 3 tahun. Kalau mak kami marah, pontang panting, lintang pukang kami takut. Biarpun dah tua begini, biarpun LCMA, mak saya tak peduli LCMA, kami lari lintang pukang. Ini kenapa dia bisa melawan? Membentuk buluh dari rebung. Kalau dari rebung dibentuk, tapi kalau sudah jadi buluh yang keras, hanya 2 kemungkinan. Kalau tak dia patah, kepala awak pecah. Dudukkan dia bersama, hadirkan ustaz, nenek, mama, keluarga, dudukkan. Kau menjadi durhaka, neraka jahanam siap. Kau dulu kan tamat pesantren. Ente kan tamat pesantren, tahu hukum, hafal hadis, birrul walidain, bakti pada orang tua. Apa mau berenang di air mata orang tua selamanya? Kenapa bisa tak takut? Mungkin pergaulan sekarang ini luar biasa. Makanya tawasau bil haq, dudukkan. Tak bisa main sindir menyindir, tak bisa. Dudukkan bersama, jelaskan ke dia. Bolehkah mengadakan perlombaan pakai berbayar Pak Ustaz? Judi. 10 orang, 100 orang lomba mancing, bayar 1 juta, 100 juta mancing. Dapat ikan sekian hadiah. Judi, haram, jangan lakukan. Bolehkah anak laki-laki jadi penyanyi Pak Ustaz? Ketik situ Qamarun. Saya suka betul lagu Qamarun. Cuman saya tes tak pula macam itu suara. Suaranya Masya Allah. Qamarun. Suara, tak pakai musik. Hanya aransemen lagu. Ketik di situ di YouTube Qamarun. Qamarun Said An-Nabi, Mustafa Atib dari Mesir. Setiap ada acara maulid, dia terus. Apa salahnya? Tapi asal jangankan lagu tak tentu arah, kiong racun, kucing garong, itu baru tak boleh. Qamarun bulan, macam bulan. Kami melihat Nabi itu saat kami gelap di Madinah, kami menengoknya seperti bulan. Maka disebut tala'al badru alaina. Buat lomba nasyid pakai wadribu lahu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Alhamdulillah ibu-ibu sudah buat menyambut wali kota, calon wali kota, kelempong. Selamat datang wahai Pak Wali, la 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 la.
Dia bilang selamat datang. Ujungnya la. Jangan datang. Rupanya karena mau kampanye. Jangan datang. Nanti kalau udah menang baru datang kata dia. Pak Ustaz, ada tak sisi humoris dari Nabi SAW? Kalau ada, coba ceritakan. Nabi SAW sedang duduk, lalu kemudian datang seorang laki-laki. Celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf cakap, karena aku berhubungan kelamin dengan istriku, kata dia. Kau puasa 2 bulan betul-turut, sedangkan sebulan aku tak tahan, apalagi 2 bulan, kata dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kau bersedekah sittina, 60 fakir miskin. Aku tak sanggup, aku susah. Lalu kemudian Nabi minta kepada istrinya, tolong ambilkan korma 1 karung, ini balik ke kampung, bagikan orang fakir miskin di kampung. Apa kata dia? Di kampung tu aku yang paling miskin ya Rasulullah. Ketawa Nabi, hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Nabi bukan cuma senyum, hatta badat nawajizuhu. Jadi jangan bayangkan Nabi itu seram saja. Neraka. Begitu Nabi itu. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Nah, itu. Datang orang tua. Ada orang tua, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Menangislah nenek itu. Menangis dia sejadi-jadinya. Nabi senyum. Kau menangis? Ya, orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga. Nanti setelah di surga kau muda balik 30, 31, 32, 33, 30, 31. Oh. Yang tua-tua nih muda balik. Umur 70 masuk surga itu apa? Kasih kacang goreng. Muda balik 30, 31, 32, 33. Selama tidak ada dusta. Kalau ada dusta bohong, baru Nabi tak benarkan. Nah, bagaimana tips atau cara mengetahui? Ulama-ulama Saudi Arabia, jangan sangka ulama Saudi Arabia itu buahnya serius saja. Enggak. Syekh Ibnu Utsaimin datang orang bertanya, Syekh, ya, kalau saya mandi ke sungai, saya buka baju saya buka pakaian saya letakkan di tepi sungai, kemanakah saya menghadap waktu mandi? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kau hadapi kain itu daripada dilarikan orang. Datang orang bertanya, Syekh, ya, saya menikah. Sebelum menikah itu tak saya tengok istri saya itu. Terus setelah menikah baru rupanya tak bergigi ompong. Kata Nabi, kau terima aja, dia tak menggigit engkau. Jadi Syekh, datang orang bertanya, Syekh, ya, kami di masjid selalu mendengar suara sujud tilawah. Ayat sajadah, sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Subuh Jumat kami sujud. Kalau suara itu dari mikrofon masjid, apakah kami sujud juga? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau CD flash disk itu sujud, kau sujud. Jadi jangan sangka mereka menjawab, tapi tak dusta. Yang tak boleh itu sengaja membuat-buat cerita dusta, itu tak boleh. Bagaimana tips atau cara mengetahui sebuah hadis itu sahih, dhaif, maudhu? Yang pertama, cek sanad. Bukhari dapat dari siapa, Yang kedua, periwayatnya adil apa tak adil. Adil itu apa? Menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil, menjaga muru'ah. Oke, orangnya adil, takwa, wara', zuhud. Dhabit, kuat tak ingatannya? Kalau ingatannya kacau, error, tak bisa. Yang keempat, salamatu minasyaz, banding komparatif dengan hadis lain. Bertentangan riwayatnya dengan hadis lain, maka hadis itu syaz. Yang kelima, salamatu minal ilal, tak ada ilat, cacat hukum. Hadis sahih syaratnya 5. Sanad bersambung, periwayat adil, periwayat dhabit, tidak ada syaz, tidak ada ilat. 2 SKS, 16 tatap muka. Ustaz, bagaimana orang berlomba-lomba pergi umrah? Karena antar umrah bisa menghapus dosa. Apakah dosa orang zalim bisa terhapus dengan umrah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ampunkan dosaku ya Allah. Nimbang sawit tak pernah lengkap. Ampunkan dosaku ya Allah, selalu pungli KTP. Ampunkan dosaku ya Allah. Tak bisa mas bro, umrahmu tak diterima Allah. Zaduka haram. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat pahala. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hadis riwayat Tabrani. Di postingan FB ternyata masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawan sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di kota Pekanbaru ini. Orang tidak lagi menghormati kota Pekanbaru yang Islami.
mohon Ustaz ceramahi pimpinan negeri ini supaya untuk lebih peduli dan lebih baik. Gimana mau diceramahi? Dia tak datang sholat subuh. Kalau pas Ustaz diundangnya acara, saya sampaikan, Bapak Wali Kota yang terhormat, ada rekamannya, coba dengar, putar yang ada mereka rekam, ada. Anak-anak kita nih Pak Wali, tolong selamatkan, buatkan perda warnetnya. Nah, tentang masalah ini, insya Allah kita sampaikan. Insya Allah selesai ini ada acara di Riau Pos, katanya mau dihadiri calon-calon wali kota. Nah, saya bawa nih, ini saya bawa, nanti saya bacakan. Ustaz Abdul Somad, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini saya sampaikan. Ini pesan nih Pak. Di posting FB ternyata masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya sholat Jumat dan menggunakan atribut Natal di kota ini. Orang tidak lagi menghormati kota Pekanbaru Islami. Mohon Ustaz ceramahkan pimpinan negeri. Kalau datang nanti calon-calon, siapa di antara bapak yang insyaallah kami Pak, coblos nomor 1, coblos nomor 2, coblos nomor 3, semua minta coblos. Assalamualaikum Ustaz, ini bawa nih nanti untuk pertemuan di Riau Pos. Apakah benar Om Telolet Om berkaitan dengan Yahudi? Kata yang menulis-nulis itu dia paham bahasa Yahudi, saya tak paham. Om kata dia diambil dari Hindu, Telolet kata dia ambil dari Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini macam-macam berita di internet. Kalau tak mau pusing tak usah pakai internet. Tapi pusing pula kita ditanya-tanya orang. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya bertanya Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank? Riba haram, resign. Riba haram, resign. Begitu kalau ulama Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz bin Baz, resign. Syekh Ibn Utsaimin, resign. Tapi kalau Syekh Qardawi kata dia, kalau sementara darurat, anak mau lahir, rumah masih ngontrak, makan tak ada, kerjalah sementara dapat kerja, kata Syekh. Di posisi apa yang boleh bekerja di bank? Tak ada, semuanya haram. La'anallahu akilar riba, yang makan riba kena. Wa mukilahu, yang mewakilkan transaksi kena. Wa katibahu, pegawai penulisnya kena. Wa syahidaihi, 2 saksinya kena. Kena semuanya. Riba. Na'udzubillah. Tak Ustaz, saya punya atasan, dia ingin menggugat suaminya bercerai karena suaminya seorang suka mukul istri, KDRT. Ini petinju yang tak sampai cita-citanya. Suka berkata kasar terhadap orang tua istrinya. Banyak perbuatan tak baik dilakukan suaminya terhadap dirinya. Menurut perkataan atasan saya ini, yang saya tanyakan, Ustaz, apakah boleh saya membantu teman saya ini dalam proses perceraiannya karena dia minta bantuan saya? Boleh. Kenapa boleh? Enak aja Pak Ustaz, bergoncang tiang aras. Laki-laki itu soleh, baik, sopan. Istri minta cerai, jangan bantu. Bapak-bapak pengacara, saudaraku, SH, MH, jangan bantu dia. Mendapat laknatnya saja. Itu numpang laknat namanya. Tapi kalau dia mau diselamatkan, memijak, kasar, tak sopan, tak sholat, pezina, pecandu narkoba, selamatkan perempuan ini. Nasihat tak mempan. Nenek mama, dia merasa kaya, dia tunggingi, dia lawan, tak mempan. Maka selamatkan perempuan ini. Bagi yang punya kuasa hukum, sampaikan ke Pak Hakim. Pak Hakim, tolong jatuhkan talak 1 sesuai dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jika dia melakukan KDRT pemukulan, istri melapor ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Keluarkan kuasa Pak Hakim. Pak Hakim, bela dia. Membela saudara. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak gentar. Membela yang benar? Enggak, membela yang bayar. Berdosakah saya membantunya? Bukan berdosa, malah berpahala. Kenapa? Menolong orang yang tak ngerti hukum, menyelamatkan saudara yang terzalimi. Unsur akhaka, tolong saudaramu. Zaliman au mazluman, yang zalim kau tolong. Bagaimana caranya? Tahan tangannya. Yang teraniaya kau tolong. Bagaimana? Angkat tangan orang yang menganiayanya. Ustaz yang dirahmati Allah, jika nifas hukumnya 40 hari, tak boleh salat, tak boleh puasa, tak boleh jima. Bagaimana jika dalam 2 minggu darahnya sudah kering? Apakah kita melaksanakan? Maaf cakap, dalam 2 minggu bersih, kering, mandi bersih, sholat. Tapi kalau dia berpegang kepada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, karena khawatir nanti bersih hanya beberapa hari, habis itu maaf cakap keluar lagi, maka sampai 40 hari. Setelah 40 hari barulah. Tapi kalau dia berpegang kepada pendapat mazhab Hambali, asal bersih, kering, mandi, langsung sholat. Ternyata tak mengalir lagi, bagus. Nah, ini keringanan yang diajarkan dalam agama Islam. Amalkan, baik, tak salah. Saya memiliki seorang ayah, tapi saya dan keluarga sering kurang cocok dengan ayah karena sifatnya keras kepala, agak kasar jika diberi nasihat. Saya dilema dengan kelakuan ayah saya. Di satu sisi saya ingin melawan ayah saya karena perilakunya itu, tapi di sisi yang lain saya
sandra dengan posisi saya sebagai anak, sehingga takut berdosa jika melawan. Apa solusinya Pak Ustaz? Orang tua itu tak pernah melihat kita ini besar. Kita selalu dilihat sebagai anak kecil yang selalu ditentengnya, yang selalu dibawanya dulu ke masjid, yang selalu digendongnya. Sehingga kalau kita kata kasar, dia melihat kita dengan pandangan yang lain. Oleh sebab itu pakailah lidah orang lain. Bahasanya bahasa kita, tapi lidahnya orang lain. Lidah pakcik, lidah kakak, lidah makcik, lidah ustaz. Pakai, tak pernah berhenti. Sampaikan yang baik-baik. Tirulah bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi, kata ayah Nabi Ibrahim namanya Azar, kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi sana. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Inilah astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan kepada Allah. Innahu kana bi hafiya, Allah amat sangat mengabulkan doaku. Ibrahim alaihissalam. Tengok balasan Allah kepada Ibrahim. Apa yang terjadi? Lahir anaknya berbakti bernama Ismail. Jangan melawan, kasih yang baik-baik. Kita kertas terakhir. Kita sudah mengetahui bahwa maut seorang tertulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kita sering bersilaturahim. Salah satu fadilahnya memperpanjang umur. Bagaimana hubungannya umur kita bisa bertambah Pak Ustaz? Abdul Somad umur 50 tahun. Bisa tak dihapus? Yamhullahu ma yasha. Allah kalau mau menghapus, dia kuasa menghapus. Wa yuthbit, kalau mau dia tetapkan. Ini orang rajin bersilaturahim, ku tambah. Wa indahu ummul kitab, Allah yang punya ummul kitab. Itu pendapat ulama. Itu pendapat yang pertama, bahwa Allah kuasa untuk menambah menghapus. Terserah Allah. Fa'alul lima yurid, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Pendapat yang kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, makna bertambah bukan umur Abdul Somad bertambah, tapi dengan bersilaturahim isinya bertambah. Pagi ini kalau saya bersilaturahim, pagi ini saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Yang pagi ini baru bangun 8:30, dia baru dapat apa? Yang baru bangun 8:30, dia baru dapat apa? Baru dapat air liur basi. Tapi yang sudah bersilaturahim, tadi saya jumpa di pintu, jumpa di parkir, jumpa di bawah, jumpa di sini. Berapa kali sudah dapat doa? Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Selamat umurmu, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat keluargamu Pak Ustaz. Selamat kau dunia, selamat akhirat. Wa rahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat wa barakatuh. Umur dia dengan umur saya sama, tapi umur saya dianggap lebih banyak. Kenapa? Karena saya bersilaturahim. Yang datang ke sini silaturahim menambah rezeki. Mana? Buktinya dapat sarapan pagi. Yang udah turun ke bawah, yang di atas tak dapat. Tak ada. Akan datang di qadha fa'iddatun min ayamin ukhra. Orang akan mendapatkan pertambahan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau ada orang mengatakan umur tak bisa bertambah, kotaknya tak bertambah, isinya bertambah. Dengan apa? Banyak-banyak silaturahim. Man ahabba, orang barat itu bertambah rezekinya dengan silaturahim. Cuman dia namanya tidak silaturahim. Namanya apa? Coffee morning. Namanya apa? Tea garden. Namanya apa? Macam-macam. Namanya apa? Network. Network, coffee morning, tea garden, lobby-lobby. Itu semua isinya apa? Silaturahim. Kalau ada hubungan nasab, nenek kita adik-beradik, emak kita adik-beradik, sepupu dua pupu, sewali dua wali, namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, ukhuwah Islamiyah. Itulah kaji kita subuh ini di akhir majlis. Banyak huru-hara, musibah, masalah, Aleppo, PKI. Mari kita berdoa kepada Allah. Tak ada usaha lain. Doa silahul mu'min, doa senjata bagi orang beriman. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit engkau jadikan mudah. Fasahhil lana umura ikhwanina, mudahkanlah segala urusan saudara kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, yang berdosa segala macam kesilapan kesalahan ampunkan dosanya. Wala aiban illa satarta, yang banyak cacat aib tutupi kesalahannya. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaita, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat di dunia dan di akhirat laka ridha wa lana fiha salah, ridha engkau kepada hajat kami itu maka mudahkanlah, tunaikanlah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Halab, bantu saudara kami yang sedang teraniaya di Aleppo Suriah ya Allah. Wal mustad'afina fi Rohingya, yang sedang tertindas di Myanmar Rohingya Burma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin min masyariqil ardi ila magharibiha, bantu saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina dari timur dan barat belahan bumimu ya Allah. Ya man qada amran, wahai engkau bila menaksa sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, dengan kun fayakun mutolong ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara-saudara kami yang menolong agamamu. Waqduril kafarata wal musyrikin, hinakan, rendahkan, matikan, binasakan orang kafir yang menistakan agamamu. Allahumma la'anhu la'anan tawila, laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan. Allahumma farriq jama'ahum wa syattid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum wa syattid syamlahum, hancurkan persatuan mereka. Waj'alhum fi nuhurihim, matikan mereka. Adapun saudara kami yang masih mungkin mendapatkan hidayah, Allahumma adina, Allahumma adi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada saudara kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma syrah sudura ikhwanina, ya Allah saudara kami yang engkau uji dengan berbagai permasalahan, lapangkan dadanya. Arinal haqqaqat zurqat tiba'ah, tunjukkan pada kami bahawa yang hak itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan hati saudara kami untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam segala perkaranya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada kami bahawa yang batil itu adalah salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai jadikanlah terakhir ucapan kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.